Ibu Bapa, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Salam kasih dari Timur Barat, salam kasih dari Indonesia, dari Gereja Masehi Injili di Timor, untuk peserta sidang Ekomindo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian refleksi Alkitab. Di kesempatan ini saya memilih teks Yohanes 20 ayat 19-23 sebagai dasar renungan firman Tuhan. Saudara-saudariku, respon lumrah manusia ketika menghadapi bencana yang mengerikan adalah menghindar. Apalagi kalau manusia merasa kekuatan yang dimilikinya tak sebanding dengan ancaman yang dia hadapi. Itulah yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika sang guru Tuhan mereka ditangkap, disiksa dan disalibkan. Meskipun Maria Magdalena sudah memberitahu pada minggu pagi itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepadanya, tapi murid-murid belum bisa lepas dari kengerian. Kengerian dan ketakutan itu tidak serta-merta dapat tercabut, terhapus dari tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Kekerasan dan siksa yang dialami Kristus hingga kematiannya disalib menjadi teror terhadap seluruh eksistensi mereka. Harapan dan kebanggaan mereka, orang-orang marginal yang dikumpulkan Yesus untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, terasa berakhir di Jumat Agung yang penuh teror dan kekerasan. Ajarannya tentang kerajaan Allah yang meneguhkan harkat dan martabat mereka sebagai ciptaan yang mulia seakan sirna begitu saja. Itu sebabnya murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Mereka merasa terancam. Mereka merasa sungguh-sungguh takut. Dan dalam keadaan terpuruk, penuh ketakutan itu, Yesus datang dan menyapa mereka. Shalom bagimu, Eirene, damai sejahtera. Shalom bagimu, kepenuhan sejahtera Allah, keamanan, kesehatan bagimu, lahir dan batin. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, meyakinkan mereka, dia sendirilah yang datang bertemu mereka. Berita yang dibawa para perempuan dari kubur itu bukan kabar bohong, dia sungguh bangkit. Saudara-saudaraku, Injil Yohanes mengatakan, ketika melihat dia, murid-murid bersukacita. Kita melihat di sini ada sebuah pergeseran suasana. Ketakutan berganti sukacita, kengerian dipulihkan, putus asa berganti harapan. Damai sejahtera bagimu. Yesus mengulangi perkataannya. Shalom dianugerahkan bagi para murid. Dan di atas dasar anugerah damai sejahtera itu, mereka kembali diteguhkan untuk tugas pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Teror dan ketakutan tak boleh merintangi tugas pengutusan demi rencana keselamatan Allah bagi dunia. Murid-murid tidak boleh tenggelam dalam ketakutan dan putus asa. Saudara-saudariku, saya secara khusus ingin menarik perhatian kita pada satu tindakan bermakna yang Yesus sendiri lakukan, yaitu dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah olehmu Roh Kudus. Dia menghembusi mereka, dia mengeluarkan napasnya kepada murid-muridnya. Itulah Roh Kudus yang keluar darinya untuk meneguhkan dan memulihkan murid-muridnya. Kuasa dan otoritas dianugerahkan kepada murid-murid untuk berdaya melintasi ketakutan dan kengerian. Bahkan lebih dari itu, menjadi agen-agen kerajaan Allah yang memberitakan pengampunan bagi yang bertobat, dan juga otoritas untuk mengecam dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tahun ini menjadi tahun yang penuh kengerian dan ratapan. Januari hingga Maret 2021, COVID mulai menghantam provinsi kami
Nusa Tenggara Timur. Jika sebelumnya ancaman kengerian COVID yang kami lihat di media, di Cina, di India, di Eropa, di Jawa dan Bali hanya seperti kabar jauh, maka awal tahun ini gelombang pertama mulai mengakibatkan kematian orang-orang tua kami. Mereka meninggal sendirian di kamar-kamar isolasi. Mereka seperti daun-daun kuning berguguran, dikuburkan terburu-buru oleh karena protokol COVID-19. Keluarga tak dapat berkumpul untuk saling menguatkan. Tempat pemakaman dengan cepat menjadi penuh. Belum selesai COVID, awal April kami dihantam badai Seroja yang begitu dahsyat. Puluhan orang hilang, yang lain meninggal, ratusan kehilangan rumah, ribuan mengungsi. Puluhan gedung gereja rata tanah. Bertubi-tubi kami didera bencana. Juni hingga Agustus 2021, gelombang kedua COVID kembali menghantam. Bahkan orang-orang muda terenggut nyawanya. Ketika saya menelpon beberapa teman pendeta yang dirawat, umumnya mereka katakan, "Tolong doakan, kami sulit bernapas." Ya, 2 tahun terakhir ini, kita mendengar erangan umat manusia. Kita juga mendengar erangan kesakitan bumi. Saya susah bernapas. Banyak orang di ruang-ruang isolasi di seluruh dunia sulit bernapas karena paru-parunya digerogoti virus. Banyak orang lain yang terdampak COVID-19 mengalami tekanan psikis, budaya, ekonomi, finansial. Bumi pun berkata, saya tak bisa bernapas. Saya kesulitan bernapas. Ketika Seroja menghantam NTT, pohon-pohon tumbang, terumbu karang di laut hancur. Alam berteriak, saya susah bernapas. Saudara-saudariku, napas dalam teologi Kristen adalah suatu kategori penting. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menghembuskan napasnya ke dalam tanah liat itu. Manusia bergeliat, manusia mendapatkan hidupnya karena napas ilahi Allah. Ketika murid-murid ketakutan dan mengunci diri, Yesus datang menemui mereka dan menghembuskan rohnya kepada mereka. Napas Allah adalah kunci kehidupan. Napas itu memberi daya hidup, memberi semangat baru untuk mengklaim kekuatan, berjalan melintasi ketakutan, menjadi pewarta-pewarta kebaikan. Di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Eropa, kita mesti terus berteologi, mencoba memahami kehendak Tuhan dalam bencana ini. Dalam situasi apapun, entah susah atau senang, gereja tidak pernah dipanggil untuk mengurus dirinya sendiri, menghitung ketakutan, menghitung tantangan-tantangannya saja, apalagi bersembunyi dalam ruang-ruang terkunci. Gereja dipanggil dan diutus menjadi tanda keselamatan Allah. Gereja dilengkapi dengan daya ilahi, dengan nafas Allah sendiri, diutus untuk berbagi kabar, berbagi karunia keselamatan kepada seluruh dunia, semua manusia dan segenap makhluk. Pandemi adalah medan di mana kita diutus untuk melayani. Saat gedung-gedung gereja ditutup, kita sedang dituntun melangkah ke medan-medan pelayanan milik Allah. Bernapas dengannya, bernapas dengan sesama, terutama mereka yang sedang sulit bernapas sekarang. Karena sakit, karena amarah, karena ketakutan, karena beban-beban hidup yang berat, juga dengan segenap ciptaan. Bersama hutan dan laut, sungai dan padang, yang penuh sampah dan api, lubang-lubang tambang yang menganga, alam yang disakiti oleh ulah manusia. COVID dan Seroja bukan hanya kisah tentang kerapuhan dan kengerian yang dihadapi manusia abad ini. COVID dan Seroja juga berkisah tentang daya ilahi Allah yang dianugerahkan agar manusia memegang janji harapan bahwa Dia Allah beserta kita. Seperti murid-murid berkumpul, gereja-gereja dan umat manusia di seluruh dunia.
dipanggil bersatu, bersolidaritas, menerima hembusan daya ilahi Allah untuk terlibat bersama-sama Tritunggal yang terus menciptakan, memulihkan, dan membaharui segenap dunia ciptaannya. Amin.